Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat dari kelompok 4 kelas IKM 4B. Selanjutnya, berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Ada Wahyudi, Hadir. ada Vidya Almira, Hadir. ada Regita Wida, Hadir. ada Naomi Salsabila, Hadir. ada Ilham Fadilah, Hadir. kemudian ada Narendra Duta, Hadir. ada Ainun Fajriani, Hadir. ada Gina Baina Putri, Hadir. dan yang terakhir ada saya, Sabila Putri. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel of content dari presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran. Boleh di next? Yang pertama adalah pendahuluan. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk kepentingan menyeluruh bagi umatnya, baik kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat. Dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan secara horizontal saja antara umatnya dengan Tuhan, tetapi juga secara vertikal antara sesama umatnya. Islam merupakan agama yang sangat sempurna sebab di dalamnya memiliki ajaran yang lengkap, komprehensif, serta mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Salah satu aspek yang penting adalah aspek kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun dari kesehatan masyarakat. Kesehatan menjadi salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT terhadap umatnya. Kesehatan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam perspektif Islam, baik itu kesehatan secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi sumber hukum serta pedoman hidup umat manusia. Adapun ajaran Islam yang terkait dengan aspek kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya dan orang lain. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, Islam menyuruh atau menyarankan untuk mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga adalah Islam menyuruh orang yang dalam kondisi sakit untuk berobat demi menyembuhkan penyakitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah SWT. Jadi kondisi kesehatan masyarakat saat ini akan semakin berat apabila dari masyarakatnya sendiri itu pun tidak menjaga pola hidup yang sehat. Sehingga untuk memperoleh kesehatan jasmani dan rohani juga semakin sulit. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat demi mencapai derajat kesehatan yang seutuhnya. Boleh di next. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ajaran Islam dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Yang kedua, bagaimana ajaran Islam dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana ajaran Islam dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kemudian ada bagaimana ajaran Islam dalam lingkup epidemiologi. Kemudian bagaimana ajaran Islam dalam upaya peningkatan promosi kesehatan. Lalu bagaimana ajaran Islam dalam lingkup biostatistika dan kependudukan, dan yang terakhir, bagaimana ajaran Islam dalam administrasi dan kebijakan kesehatan atau AKK. Boleh di next. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui tentang upaya peningkatan gizi masyarakat dalam ajaran Islam, kemudian peningkatan kesehatan lingkungan, lalu ajaran Islam mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ajaran Islam dalam lingkup epidemiologi, yang kemudian untuk mengetahui upaya dalam peningkatan promosi kesehatan pada ajaran Islam,
Lalu untuk memberikan pemahaman ajaran Islam dalam lingkup biostatistika dan kependudukan, yang terakhir untuk menjelaskan tentang ajaran Islam dalam administrasi dan kebijakan kesehatan atau AKK. Boleh di next. Lalu manfaat dibentuknya presentasi ini adalah bagi penulis dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan baru tentang ajaran Islam dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dari berbagai lingkup, dan yang kedua adalah bagi pembaca untuk meningkatkan pengetahuan baru terkait upaya peningkatan kesehatan masyarakat serta dapat digunakan sebagai bahan ajaran dan referensi dalam pengajaran agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Definisi kesehatan masyarakat. Menurut Winslow tahun 1920 bahwa kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk yang pertama, perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua, pemberantasan penyakit-penyakit menular, yang ketiga, pendidikan untuk kebersihan perorangan, yang keempat, pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, dan yang terakhir, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Jadi next. Selanjutnya, upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Kewajiban yang dimaksud yaitu pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Untuk upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan juga berkesinambungan. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ajaran Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim, baik kehidupan sebagai individu, keluarga, maupun bermasyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan. Ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Kesehatan merupakan modal utama bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan dan kewajibannya beribadah di dunia. Berdasarkan atas pandangan tersebut, umat muslim diberikan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan mengupayakan pengobatan jika sakit. Islam telah mengajarkan umat muslim untuk menjaga kesehatan pribadi, keluarga, maupun masyarakat melalui perilaku hidup yang baik dan bersih. Islam tidak hanya mengajarkan perilaku hidup yang berhubungan dengan ibadah seperti taharah atau bersuci, namun juga mengatur perilaku yang seringkali dianggap remeh, seperti cara makan dan minum, konsumsi makanan yang halal, halalan thayyiban, cara mandi, aktivitas seksual, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar tetap hidup sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada meminum obat saat sakit. Hal tersebut selaras dengan konsep kesehatan masyarakat dengan paradigma sehat. Boleh di next.
Dalam kaidah usuliyat dinyatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Dari hadis riwayat Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Al-Bazzar. Dari hadis riwayat ini dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk meminta kesehatan dalam doanya. Oleh karena itu, berarti kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting juga bagi Nabi Muhammad SAW. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan antara lain dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, olahraga yang cukup, berjiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada di dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat Al-Quran. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang perlu dilakukan juga mencakup upaya peningkatan kebijakan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan promosi kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, peningkatan pemahaman epidemiologi, dan peningkatan penanganan permasalahan kependudukan. Lalu boleh di next. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian adalah pembahasan ajaran Islam dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Permasalahan gizi memang sangat kompleks karena asupan gizi yang seharusnya masuk ke dalam tubuh manusia ada yang kurang dari standar sehingga menyebabkan kekurangan gizi dan ada juga yang justru kelebihan. Persoalan gizi erat kaitannya dengan ketersediaan pangan yang mencukupi. Gizi buruk dapat ditekan dengan pola hidup sehat yang harus diperhatikan oleh keluarga. Mengetahui kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi akan berdampak langsung terhadap jumlah asupan gizi yang kita miliki. Nah, ajaran Islam sendiri juga mencakup berbagai macam aspek kehidupan bagi umat manusia, termasuk juga bidang kesehatan. Nah, di antaranya yaitu mengenai ilmu gizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian juga terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muhsirifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana untuk mengonsumsi makanan yang baik, yaitu makanan yang halal dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia serta dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang. Di mana hal ini sesuai dalam ilmu gizi yang dikenal dengan prinsip gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Dengan demikian, makanan yang kita konsumsi harus diseleksi, diatur, dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk pertumbuhan tubuh dan juga untuk kesehatan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya yaitu ajaran Islam dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Islam mempunyai konsep yang sangat jelas tentang pentingnya konservasi, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan. Konsep Islam tentang lingkungan ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi tersebut pula dituangkan dalam bentuk beberapa kesepakatan dan konferensi dunia yang berkaitan dengan lingkungan. Pada masa kekhalifahan, peradaban Islam di semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut hima. Hima merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apapun bagi kepentingan manusia. Selain itu, dalam ajaran Islam dikenal juga dengan konsep yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta, yakni konsep khilafah dan amanah. Konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini, khilafatullah fil ard, sebagai wakil Allah. Manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam, Rabbul Alamin. Next. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 1:1-2 yang intinya manusia mempunyai hak atau diperbolehkan untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi, sumber daya alam yang tidak melampaui batas atau berlebihan. Dan dapat diartikan, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delimanya yang serupa bentuk dan warnanya, tetapi tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Next. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu suka membersihkan diri kamu. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Dailami. Larangan tersebut dapat dimanifestasikan lebih lanjut sebagai larangan Islam dalam membuang sampah atau produk-produk berbahaya ke dalam lingkungan yang kemungkinan besar akan merusak atau menurunkan mutu lingkungan tersebut. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ajaran Islam dalam upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dalam Islam, bekerja sangat dianjurkan. Bekerja juga sebaiknya dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia berupa rezeki yang berkah dan pahala untuk kebahagiaan akhirat. Islam juga merupakan agama yang begitu menjunjung tinggi keselamatan bagi umatnya, sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis yang melarang umatnya untuk berbuat kerusakan, baik kerusakan bagi dirinya sendiri ataupun kerusakan pada lingkungannya. Kerusakan bagi dirinya sendiri misalnya seperti menggunakan obat-obatan terlarang. Menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan sehat sangat dianjurkan dalam Islam. Karena Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita menjaga lingkungan tempat kita hidup dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya demi kebaikan seluruh umat manusia. Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 195 juga memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Surat Al-Baqarah ini artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hubungan K3 dengan Islam adalah keduanya sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku atau berpikir dan bertindak yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja, seperti di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat Anda bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ajaran Islam dalam lingkup epidemiologi. Ajaran Islam berhubungan dengan lingkup epidemiologi. Salah satunya dengan menganjurkan berobat jika sakit yang tercermin dalam Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selain itu, mencegah terjadinya penyebaran wabah yang tercermin dalam hadis sabda Rasulullah SAW, yaitu janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya, janganlah pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Next, selanjutnya. Ajaran Islam dalam upaya peningkatan promosi kesehatan. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah menyampaikan ajaran hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Metode yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Quran Surat An-Nahl ayat 126, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka yang dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Next. Pada metode promosi kesehatan atau dakwah terdapat 3 kaidah, yaitu yang pertama ada al-hikmah atau bijaksana, yang kedua ada al-mau'izah al-hasanah atau pelajaran yang baik, yang ketiga ada al-mujadalah billati hiya ahsan atau mendebat dengan cara yang baik. Metode yang paling efektif adalah mulai dari diri sendiri, seperti tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Metode lain yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada sebuah kelompok dapat dengan cara metode mutual education. Misalnya, Nabi sendiri yang mengajarkan sholat dengan mendemonstrasikan instruksional, metode bercerita atau storytelling, yaitu dengan mengisahkan peristiwa sejarah hidup manusia masa lampau yang menyangkut ketaatannya atau kemungkaran dalam hidup terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Next. Mungkin bisa dilanjutkan. Ajaran Islam dalam lingkup biostatistika dan kependudukan, yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadikan suatu masalah dalam kependudukan, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan pertumbuhan negara. Hal ini akan menyebabkan masalah kemiskinan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat karena penduduk miskin memiliki kecenderungan pola hidup yang kurang bersih dan tidak sehat. Yang kedua, ketidakmampuan dalam menyediakan pangan yang sehat dan bergizi karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga berdampak kepada rendahnya gizi pada masyarakat. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan sehingga menyebabkan kurangnya informasi. Ketika Islam berbicara mengenai masalah kependudukan, Islam merupakan agama yang komprehensif, yang berarti terdapat aturan yang menyeluruh yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam menjalankan kehidupan, Islam dihadapkan di mana ia melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, dan hubungan dengan manusia lainnya, yaitu hablum minan nas. Bicara tentang kependudukan artinya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan tetap menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun berbunyi bacalah, yang berarti setiap individu umat Islam diwajibkan membaca, yang berarti dengan secara luas dan substantif, yakni belajar segala hal untuk mencapai keadaan di mana seorang manusia dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan dalam hadis, yaitu barang siapa menginginkan dunia, gapailah ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, gapailah ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, gapailah ilmu. Melalui hadis ini dijelaskan bahwa Islam mengedepankan ilmu dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas masyarakat Islam. Seharusnya pendidikan menjadi hal yang mudah diakses dan memberikan nilai positif dalam kehidupan negara. Ajaran Islam dalam administrasi dan kebijakan kesehatan, salah satunya yang tercermin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Rabb berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seorang khalifah harus bisa berpikir bijaksana sehingga mampu memberikan keputusan yang tepat. Keputusan dan kebijakan inilah yang dimaksud dalam administrasi dan kebijakan. Lalu yang selanjutnya pada penutup. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesehatan masyarakat menurut Winslow pada tahun 1920 adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Pembahasan Islam mengenai makanan dan kesehatan Islam ditekankan pada pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang baik, yakni halal dan tidak membahayakan, serta dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep khilafah dan amanah yang menyatakan bahwa manusia dipilih oleh Allah untuk dapat merepresentasikan sifat-sifat Allah. Salah satunya yakni menjadi pemelihara atau penjaga alam atau Rabbul Alamin. Sehingga manusia harus aktif dalam menjaga keberlangsungan bumi, keberlanjutan kehidupannya, serta kebersihan lingkungannya. Next. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, manusia diperintahkan untuk melakukan kerja dengan cara yang sebaik-baiknya, serta mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesehatan. Hubungan ketiga dengan Islam adalah mengingatkan manusia agar berperilaku aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja, agar tercipta kondisi yang aman, sehat, dan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ajaran Islam mengenai epidemiologi adalah dengan menganjurkan berobat jika sakit, yang tercermin dalam surat Yunus ayat 57. Selain itu, Rasulullah juga bersabda untuk tidak memasuki daerah yang sedang terjangkit wabah, dan apabila berada di dalam daerah tersebut, maka janganlah pergi meninggalkannya. Next. Promosi kesehatan dalam Islam adalah dengan penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah. Terdapat 3 kaidah dakwah, yakni al-hikmah atau bijaksana, al-mau'izah al-hasanah atau pelajaran yang baik, dan al-mujadalah billati hiya ahsan atau mendebat dengan cara yang baik. Metode lain yang pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan metode mutual education. Kemudian media yang digunakan untuk promosi kesehatan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam dalam lingkup biostatistika dan kependudukan adalah umat Islam melakukan hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia lainnya, hablum minannas. Membahas mengenai kependudukan artinya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan tetap menjalankan aturan Allah. Islam mengedepankan ilmu dan memandang pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Next. Ajaran Islam dalam AKK tercermin dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia adalah khilafah yang dapat memimpin bumi. Seorang khalifah harus bisa berpikir bijaksana sehingga mampu memberikan keputusan yang tepat. Keputusan dan kebijakan inilah yang dimaksud dalam administrasi dan kebijakan. Next. Saran dari kelompok kami yakni penulis berharap kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam
ke dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat serta menerapkannya di dunia kerja nantinya. Next. Ya, ini adalah referensi yang diambil oleh kelompok kami. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.